Ya, Bram, terima kasih. Di informasi yang pertama, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah satu agenda Jokowi adalah menjenguk pasien luka korban saat tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku berbincang dengan sejumlah korban untuk mengetahui situasi ketika tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, perihal tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Menurut Kepala Negara, perbincangan dilakukan pada Senin malam melalui sambungan telepon. Jokowi bersama Gianni berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan dan juga berbicara mengenai FIFA U20. Terkait Indonesia yang akan menjadi tuan rumah U20 2023, Jokowi mengatakan apapun keputusannya adalah kewenangan dari FIFA. Ya, di informasi selanjutnya, Korea Selatan dan Amerika Serikat dilaporkan menembakkan 4 rudal balistik jarak menengah untuk merespons Korea Utara Selasa malam waktu setempat. Namun, Hyunmoo 2 ternyata salah sasaran dan gagal diluncurkan. Hal ini menimbulkan kepanikan di kota Gangneung, wilayah Pandat Timur negara itu. Kebakaran besar juga dilaporkan terjadi dan dalam rekaman yang viral di media sosial, AFP melaporkan api membakar sebuah area dekat pangkalan angkatan udara. Terlihat warga yang panik terus menelpon ke balai kota. Kritikan pun muncul dari sejumlah anggota parlemen. Seorang politikus bernama Kwon Seong-dong menyebut senjata yang dibuat dari uang pajak warga mengancam rakyatnya sendiri. Perlu diketahui, Korsel dan Korut secara teknis tetap berperang setelah Perang Korea 1950 hingga 1953 berakhir. Kedua negara hanya melakukan gencatan senjata dan tidak pernah menandatangani perjanjian damai. Ya, di informasi selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM menyatakan kebijakan BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tetap sasaran, tetap perlu dijalankan. Kebijakan BBM Pertalite dan solar subsidi tepat sasaran itu sebelumnya mengerucut pada pembatasan penggunaan kedua BBM sesuai dengan yang dikriteriakan oleh pemerintah. Mengacu sumber CNBC Indonesia sebelumnya, pembatasan akan dilakukan pada kriteria kendaraan di atas mesin 1.400 cc untuk mobil dan motor 250 cc. Jika aturan itu berlaku, artinya banyak mobil yang akan dilarang isi BBM Pertalite itu. Di antaranya adalah jenis Avanza CS dan Expander. Di sisi lain, Kementerian ISDM sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki konsep BBM jenis subsidi seperti JBKP Pertalite dan solar subsidi tepat sasaran. Sejatinya, pembatasan penggunaan BBM Pertalite dan solar subsidi yang lebih tepat sasaran itu hanya tinggal tunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Ya, di informasi yang terakhir, startup fintech Zendesk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 5% karyawannya di dua negara tempat mereka beroperasi yakni Indonesia dan Filipina. Namun tidak dijelaskan berapa jumlah pasti karyawan dirumahkan. Keputusan PHK ini diambil karena situasi makroekonomi yang tidak menentu, memaksa perusahaan untuk mengubah struktur dan sumber daya tim. Chief Operating Officer Sandit Tessa Wijaya mengatakan hal ini didasarkan pada strategi bisnis yang progresif melihat situasi ke depan dan telah melalui pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan perusahaan siap dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Tessa menegaskan right sizing struktur dan sumber daya tim ini tidak berdampak pada keberlangsungan usaha Zendesk.